seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saga
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan kami Tuhan, jamaah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapa, semua ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, biar semua yang mendengarkan Tuhan Yesus dapat Tuhan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Dan dari sana Dia akan datang lagi untuk kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu, mari kita memiliki iman sepenuhnya pada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Makasih Tuhan, makasih atas kesempatan berikan Tuhan Yesus pada kami Bapa. Hingga Tuhan kami dapat Tuhan menyampaikan puji-pujian kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati kami Tuhan, jamah kami Bapa, supaya Tuhan apa Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan Yesus dapat menjadi rupa yang membawa harum Tuhan, dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, ucap syukur. Yang saya katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini dalam ibadah kita pada pagi ini dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita akan baca di dalam firman Tuhan dalam suratan Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal yang ke-1 mulai ayat 6 sampai 11. Ya. Firman Allah berkata, dalam topik sini Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Tuhan, kita telah membaca ayat firman Tuhan ini, bagaimana Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya
karena murid-murid pada waktu itu merasa kehilangan, merasa sedih ya, merasa ditinggalkan, yang tadinya biasanya harus dengan Tuhan Yesus bersama-sama dalam pelayanan. Nah, ketika Yesus mau naik ke surga, sudah pasti secara kemanusiaan murid-murid merasa seolah-olah sendirian. Tetapi kalau kita sudah membaca ayat ini, Tuhan memberikan satu pengharapan, janji bahwa mereka itu tidak sendirian. Janji Tuhan yaitu Dia akan berikan kuasa, yaitu Roh Kudus akan menolong mereka, akan memampukan mereka selama berada di dunia menghadapi segala pergumulan, tantangan hidup, kesulitan, bahkan di dalam pelayanan para murid-murid pada zaman itu. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca pengalaman rasul-rasul atau murid-murid, ketika mereka sudah dilengkapi dengan kuasa Tuhan luar biasa, bahwa mereka bisa melewati semuanya dan dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan, disertai dengan tanda heran, mujizat Tuhan. Ada banyak jiwa dimenangkan oleh lewat pelayanan, oleh karena mereka benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Nah, jadi peristiwa ini memang sudah terjadi pada 2000 tahun yang lalu ya, kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan perjanjian kuasa Roh Kudus itu sudah dicurahkan di tengah-tengah gereja pada zaman ini. Nah, jadinya kita sebagai orang percaya hari-hari ini tinggal mengingatkan bagi kita bahwa kuasa Roh Kudus itu yang sudah dijanjikan, yang sudah kita alami di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus benar-benar ada di dalam kuasa Roh Kudus. Karena menghadapi dunia akhir zaman ini, pelayanan, tekanan, penderitaan, gereja, umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus memiliki kuasa Tuhan, harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, kita tidak mampu, kita tidak kuat. Selain kita menghadapi dunia yang semakin sukar dan sulit ini, menghadapi kondisi sakit penyakit, apalagi khususnya kondisi hari-hari ini ya, terus menerus berita firman Tuhan tetap memberikan satu semangat motivasi, mengingatkan gereja apa yang sementara dialami di tengah-tengah dunia ini, memberikan satu spirit bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Amin. Hanya satu-satunya Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau tidak, kita bisa jatuh, bisa menyerah keadaan. Itu sebabnya bagi kita gereja Tuhan, mari kita harus benar-benar minta kepada Tuhan agar supaya Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita, kita harus pelihara, harus tetap tinggal di dalam hidup kita. Kalau tidak, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita? Tentunya kita tetap selalu ada hubungan erat dengan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Roh Kudus juga ya. Kita dekat dengan Tuhan
suka berdoa, menjalin hubungan erat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita tetap terjaga, tetap dia tinggal fungsi di dalam hidup kita, sehingga apapun keadaan yang kita hadapi, Roh Kudus fungsinya dia memberikan kepekaan kepada kita. Roh Kudus memberikan penolong bagi kita, kekuatan, penghiburan bagi gerejanya. Berarti kita tidak perlu bingung, takut, cemas dengan kondisi yang ada. Karena gereja kalau ada di dalam Roh Kudus sudah pasti kita kuat. Amin. Sudah pasti kita mampu. Karena Roh Kudus itu penolong, kekuatan yang dahsyat yang memampukan kita melewati segala keadaan. Bahkan kita perhatikan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus naik ke surga, sebagaimana dia naik ke surga, di dalam Alkitab katakan ada di awan-awan, ya, disaksikan oleh murid-murid. Dia naik ke surga dengan awan-awan bersama dia. Bahkan dalam Alkitab katakan bagaimana dia naik ke surga, seperti itu nantinya dia akan kembali, akan kita lihat seperti itu. Bahkan bagi kita sebagai anak Tuhan bukan sekedar kita melihat, tapi kita akan mengalami bersama Yesus. Amin. Bersama Yesus. Jadi kita mau lihat dulu di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-1, Injil Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1 sampai 3, firman Allah berkata, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Firman Tuhan. Jadi salah satu tujuan Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Amin. Tuhan sudah siapkan, karena berita firman Tuhan ini sudah disampaikan, bahkan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Berarti persiapan Tuhan sudah ada. Surga itu sudah ada. Apakah kita sudah siap memasuk ke sana? Luar biasa. Karena Alkitab berkata, tempat yang kita tempati sekarang hanya bersifat sementara, tidak kekal. Tidak mungkin kita mau tinggal terus di dunia ini, tidak. Karena Allah persiapkan gerejanya, Allah persiapkan umatnya untuk masuk di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Seperti Alkitab berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Jadi Yesus naik ke surga, tujuannya menyediakan tempat bagi orang percaya yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak bisa masuk. Kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, itu sebabnya kita melihat di sini Alkitab berkata kita tidak perlu gelisah. Hatimu percayalah kepada Allah.
Kita tidak perlu gelisah dengan situasi yang ada. Manusiawi sih bisa kita berkata, tetapi kita harus berimani bahwa Allah, Yesus sudah menyediakan tempat yang senang. Bahkan firman Allah berkata, surga itu tempatnya, kalau kita baca dalam kitab Wahyu, lantainya aja dari emas. Dari emas. Pokoknya tempat itu serba apa? Emas. Wow. Kalau emas yang ada sama kita simpan baik-baik. Benar gak? Jangan sampai hilang, karena itu sangat berharga. Tapi di surga nanti Alkitab berkata tempat itu terbuat dari apa? Emas. Hebat gak? Dahsyat. Sangat mulia, ya, sangat mulia. Jadi dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi ini jelas sekali menunjuk ke surga, karena kesanalah Yesus harus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Allah mempunyai tempat tinggal yang ada banyak ruangan di mana nantinya akan tinggal keluarga Allah yang ada di dunia sekarang. Jadi luar biasa. Ya, kita harus punya pengharapan ke sana. Walaupun di dunia ini kita rasanya susah, berat, memang mengikut Yesus itu berat. Mengikut Yesus itu tidak enak saja. Walaupun Tuhan bilang di dalam Yesus ada jaminan, ya kan? Tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Tetapi kita mengalami sendiri, melihat sendiri bahwa selama kita masih di dunia, Alkitab berkata hidup ini adalah pergumulan. Hidup ini pergumulan. Ada banyak persoalan, masalah, tantangan, apalagi hari-hari ini dengan kondisi yang ada di mana-mana gereja, mimbar di mana-mana tetap memberitakan tentang berita kesusahan, berita COVID-19 ini. Karena sampai sekarang masih informasinya masih apa? Masih tetap ada, katakan masih naik lagi, masih bertambah lagi istilahnya. Kapan? Sekali lagi kita tidak terlalu pusing, jangan terlalu dipusingkan dengan info-info itu. Karena apa? Bukan kita tidak perlu tahu. Karena kalau kita terintimidasi dengan hal itu, kita bisa tidak maju, tidak mengarah pikiran kita tidak ke Tuhan, tidak lagi ketutup begini. Ya, seolah-olah susah banget, bagaimana hidup saya, tidak bisa maju lagi. Tetapi kembali kepada Alkitab, kita tinggal di dunia ini bersifat sementara. Ada yang Tuhan sudah siapkan, yaitu surga. Alkitab berkata sini tempatnya banyak, akan ditempati oleh keluarga Allah, yaitu orang yang percaya, yang sungguh-sungguh setia, taat kepada Tuhan. Amin. Jadinya kita lihat di sini di dalam Ibrani 13. Sini memang sudah tentu sampaikan dalam Ibrani 13 ayat 14. Di sana sekali lagi memang ayat di sana berkata kita tinggal di dunia ini hanya sifat sementara, tapi Allah sudah siapkan tempat yang kekal, yang tidak ada kesusahan, tidak ada stres,
Tidak sakit penyakit, tidak ada kesulitan, tidak ada kelaparan. Semua hidup kita senang di sana. Nah, ayat yang ketiga, firman Allah berkata bahwa apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Amin, firman Tuhan. Jadi sebagaimana Alkitab berkata, dia akan pergi seperti yang sudah disaksikan oleh murid-muridnya dan dikatakan orang-orang Galilea, dia pergi di atas awan-awan. Begitu juga Yesus akan kembali, akan disaksikan seperti itu. Dalam ayat yang ketiga, dalam uraian di sini, sepasti Kristus terangkat ke surga, demikian juga dia akan kembali dari kehadiran Allah untuk menjemput pengikutnya agar tinggal bersama dengan dia di surga, ya, agar tinggal bersama dengan dia di surga, ke tempat yang telah disediakan untuk mereka. Ini ialah pengharapan orang percaya pada zaman perjanjian baru ini, dan semua orang percaya dewasa ini. Tujuan utama dari kedatangan kembali Tuhan Yesus ialah agar orang percaya dapat bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Amin. Kita sudah siap menantikan kedatangan Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan kita sudah sering rayakan, bahkan sekali lagi tanda katakan itu peristiwa sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita harus mempersiapkan bagaimana Yesus akan datang. Ini garis bawahnya. Tuhan Yesus sebentar lagi dia akan datang, ya, akan menjemput kita. Menjadi persoalan, apakah gereja, apakah kita anak-anak Tuhan sudah siap atau belum? Ya, ini jangan kita menyia-nyiakan waktu lagi dengan kondisi yang ada. Sia-siakan, oh gampang, oh masih lama. Kalau saya suka ikutin atau dengar-dengar ya, peristiwa COVID ini banyak juga orang yang santai saja. Kayaknya kalau mungkin tanda katakan seolah-olah belum tersentuh dalam kesadaran. Oh ya, saya harus bangkit. Oh, saya harus setia. Saya harus berubah. Saya harus bertobat. Ya. Apakah harus Tuhan datang dengan murka yang lebih berat dulu? Sebenarnya tidak perlu. Ini aja orang sudah kayak apa bahasanya? Sudah ada yang mau bilang mau bunuh diri lah, ada yang sudah putus asa gitu. Nah, itu sebabnya mari gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk mempersiapkan Yesus mau datang kedua kali. Amin. Siapkah kita? Untuk persiapan kita menantikan kedatangan Yesus, kita harus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Harus Roh Kudus tinggal dengan kita. Karena apa? Sebelum Yesus datang, kita akan mengalami masa kesukaran yang lebih berat lagi. Bahkan masa antikristus itu akan datang. Tapi Alkitab berkata, setiap anak Tuhan, gereja yang sudah dipersiapkan, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, sebelum datang masa antikristus, ada masa pengangkatan. Gereja akan diangkat dulu. Dia akan singkirkan kita. Berarti kita tidak akan masuk pada masa aniaya antikristus 3,5 tahun. Siap nggak kita dianiaya 3,5 tahun? Ini pertaruhan nyawa. Kita mau
ikut Tuhan atau ikut mereka. Tapi mari firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita, mengingatkan kepada kita harus siap. Persiapan yaitu kita harus minta Roh Kudus lengkapi saya. Dengan kuasa Yesus, dengan kekuasaan yang dahsyat itu melengkapi kita, sehingga kita kuat menghadapi segala tantangan, persoalan, penderitaan, tekanan hidup yang lebih berat lagi. Bahkan di dalam Alkitab, mungkin ayat yang terakhir saja karena waktu sudah agak mepet, kita lihat di sana di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasal 21. Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Firman Allah berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Jadi harus, selain kita memang sudah ada di dalam Roh Kudus, tapi kita perlu juga berjaga-jaga. Berarti waspada. Ya. Roh Kudus itu penolong bagi kita. Sudah pasti kalau kita ada dalam Roh Kudus, dia akan berikan kepekaan. Peka dengan situasi, peka dengan apa yang sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan, peka dengan lingkungan. Saya suka berdoa, Tuhan berikan kepekaan untuk membaca situasi, melihat keadaan orang. Karena apa? Zaman sekarang zaman semakin jahat. Apalagi kalau kita perhatikan sekarang, masa sukar, kesusahan, banyak orang-orang sudah di PHK. Bahkan saya sempat baca usaha aja dari Ruben Onsuya. Saya baca dikatakan dia PHK-kan, rumahkan 2.500 karyawan dia. Seperti apa? Bukan cuma dia, banyak yang sudah rumahkan. Ini pertanda satu saat akan mengalami satu hal yang tidak bisa terkendalikan. Bisa terjadi kerusuhan, bisa terjadi perampokan, bahkan sekarang ada berita-berita seperti itu, ya kan? Kejahatan, bicara kejahatan akan merajalela. Itu sebabnya kita gereja Tuhan, sekali lagi kita minta persiapan sungguh-sungguh. Engkau sudah ada di dalam Roh Kudus, tetap tinggal di dalam Roh Kudus, amin. Kita tetap dikatakan di dalam Roh Kudus itu harus ada kehidupan doa. Kalau tidak hilang, ya, jalin komunikasi erat dengan Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoa, supaya Alkitab berkata di sini, kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, kita harus siap. Ya, Yesus tidak lama lagi datang. Biar kita akan dijemput oleh Tuhan. Sekali lagi, mari siapkan hidup kita, jemaat, setia kepada Tuhan. Beraktivitas silakan. Kau bekerja, kau kuliah, jalani saja. Tapi jangan lupa sasaran kita surga. Sasaran kita kehidupan yang kekal. Itu sebabnya berita kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bagaimana dia naik ke surga, begitu juga dia nanti akan kembali ke dunia ini pada kedatangan kedua kali. Kita harus siap, amin. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kita kuat, luput dari segala masalah, dari masa yang sukar. Masih ada,
Dan kedua dikatakan engkau harus tahan menghadap anak manusia. Tahan. Artinya nanti kalau Tuhan datang, Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, kita akan berperang dengan si iblis, tapi kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari firman Tuhan pada pagi ini biarlah kita benar-benar fokus kepada Tuhan yang tidak lama lagi datang. Intinya siapkan hati kita, siapkan hidup rohani kita. Pertama, minta kekuatan Roh Kudus menolong kita, memampukan kita melewati semua masa kesukaran. Karena satu saat masa antikristus akan bekerja dan dia akan menguasai dunia ini. Tapi gereja yang dipenuhi, yang dilengkapi dengan gereja Tuhan akan disingkirkan. Kita tidak akan mengalami, tapi syaratnya kita harus dilengkapi dengan kuasa Tuhan, orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya rindu kita akan menyanyi satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Kuasa firman bekerja dalam hidup kita. Mari kita tetap menuruti kebenaran firman Tuhan. Kita untuk tekun menantikan kedatangan Yesus. Firman Allah berkata, kalau kita tekun maka Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perlindungan Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan akan menyertai orang percaya di tengah-tengah masa kesukaran ini. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Amin Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Merupakan satu permohonan kita. Biar Roh Kudus memegang tangan kita. Roh Kudus memegang hidup kita, agar supaya kita mampu menghadapi dunia yang semakin jahat. Bahkan kita kuat, tekun menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita akan dijemput oleh Tuhan ketika kita setia, ketika kita tekun, ketika kita turut firman Allah. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami tidak mau binasa Tuhan. Haleluya. Mengikuti, sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah
kuasa Tuhan. Yesus, Engkau tidak lama lagi datang. Secara manusia kami tidak mampu menghadapi dunia yang semakin jahat, bahkan masa yang sukar sulit ini ya Tuhan. Kami bergumul, kami berperang dengan segala siasat iblis, bahkan sakit penyakit. Tapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus kami kuat, kami mampu Tuhan. Tolong kami gereja, tolong kami jemaat GPD Solo Gracia. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus itu. Kuasa-Mu menyertai kami, agar kami mampu, agar kami bisa Tuhan, untuk Tuhan menghadapi segala keadaan yang ada. Dan kami harus kuat, kami menang. Oh Tuhan, dan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji akan kebesaran-Mu ya Bapa. Firman Allah sudah disampaikan. Oh Tuhan, tolong termaterailah dalam kehidupan seluruh kami yang mendengar jemaat ya Tuhan. Tolong ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji bagi nama-Mu Allahku yang ajaib, yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu ya Bapa. Setiap jemaat yang mendengar, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah teguhkan kami ya Bapa. Kami tinggal di dunia ini hanya sementara Tuhan, tapi ada tempat yang Kau sudah sediakan, yaitu surga yang kekal, yang mulia, yang senang selamanya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada stres, tidak ada kesusahan, tidak ada kelaparan, aniaya. Hidup kami senang bersama Yesus. Terima kasih, inilah pengharapan bagi gereja-Mu pada akhir zaman ini ya Tuhan. Inilah pengharapan kami. Engkau pasti menolong kami. Engkau sudah sediakan tempat yang indah dan mulia itu ya Bapa. Biar kami tetap fokus dengan Tuhan, melakukan firman-Mu dengan setia taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Percaya kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi indah ini. Kita menyanyi satu pujian yang berkata El Shaddai, El Shaddai. Amin Yesus. Oh terima kasih dahsyat perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong sertai lindungi ibadah kami pada pagi ini dari awal sampai selesai. Kami percaya pujian penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Kuasa firman Allah sudah meneguhkan kami.
Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah bagi nama. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Berkati hamba-hamba yang sudah melayani pagi ini Tuhan. Pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan campur tangan. Semua berjalan sesuai rancangan Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat anugerah Allah, kasih sayang dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.